Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang dalam ibadah Sabtu Sunyi pada sore hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi mengajak kita mengenang dan merasakan keheningan setelah kematian Yesus di kayu salib. Hari ini adalah waktu menunggu dengan hening, setia dalam pengharapan bahwa kuasa kematian tidak akan mengalahkan kasih Allah. Marilah datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang, menyerahkan diri sepenuhnya dan menyembah Dia yang memberi hidup dan pengharapan kekal dalam tema berhenti berbuat dosa. Jemaat bangkit berdiri. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berada di hadapan kubur yang tertutup dalam kesunyian. Sebab itu mari kita menanggalkan segala topeng dan kesibukan duniawi. Karena Sabtu Sunyi mengingatkan kita akan singkatnya hidup, beratnya pergumulan, dan kenyataan dosa yang sering kita lakukan. Yesus yang dikubur hari itu telah menanggung semua dosa kita, agar kita menerima pengampunan dan hidup baru. Mari datang kepadanya dengan hati yang rendah, mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Dalam keheningan Sabtu Sunyi, lihatlah ke dalam hati masing-masing. Di sana mungkin masih ada kegelapan yang coba kita sembunyikan. Ada luka yang belum sembuh, dan ada dosa yang coba kita pelihara. Di tengah keheningan ini, kita disadarkan bahwa tidak ada tempat yang bisa menjadi tempat bersembunyi kita. Mari kita bawa seluruh keberadaan kita yang retak kepada Yesus, yang satu-satunya yang mampu memulihkan. Karena itu di Sabtu Sunyi ini, kita diingatkan bahwa kematian Yesus bukanlah akhir. Melalui pengorbanannya Allah telah membuka jalan pengampunan dan memberi kita pengharapan akan hidup yang kekal. Oleh sebab itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.
Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang dituntun dari Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dan dilanjutkan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai yang keempat dan dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Kita akan baca secara alternatif majelis gereja dengan jemaat. Majelis gereja akan membacakan kalimat yang tertera keluar dan majelis gereja akan membacakan kalimat yang tertera ke dalam. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Rakanlah telingamu kepadaku, bersegera melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ayatnya yang ke-15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Bacaan selanjutnya itu dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan kemudian ayat 19 sampai 24. Dan yang berikut adalah dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Ini bacaan utama kita di perayaan Sabtu Sunyi ini. Dan kemudian berita Injil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Mari juga kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu di sore petang hari ini. Oleh karena Engkau telah menjaga kami, memelihara kami dalam menjalani hidup, terlebih di hari ini, dari pagi hingga sore. Kami boleh mengerjakan tanggung jawab kehidupan masing-masing. Dan kami bersyukur waktu yang Engkau karuniakan, kembali kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk menjalani waktu Sabtu Sunyi. Dalam perayaan ini kami diingatkan bahwa Yesus telah dikubur. Ada rasa sunyi yang mendera hidup kami. Terbawa dalam perasaan sesuatu yang hilang dari hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam situasi hidup yang demikian. Mari Roh Kudus baharui batin kami, agar perayaan ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami dipersiapkan untuk membaharui sikap hidup, bahwa dosa telah dikuburkan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah berdiri ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami semua boleh menjadi pendengar yang baik, yang dapat diubahkan oleh firman Tuhan. Kami telah sedia mendengar, bersabdalah ya Tuhan, di dalam Kristus, firman yang hidup kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, bacaan kita saat ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, kemudian dilanjut ke ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara, oleh sebab cambuk murkanya. Ia mengiring aku dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut, tulang-tulangku diremukkannya. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Ia menempatkan aku dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia membangun pagar sekelilingku, sehingga aku tak bisa keluar. Ia memperberat rantaiku, walaupun aku berteriak, menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Ia merintangi jalanku dengan batu yang dipotong dan menjadikan jalan setapakku tak terlalui. Ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku.
Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Amin firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari pertama Petrus 4, ayatnya yang pertama sampai ayat 8. Firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencaburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Namun, mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Berita Injil yang dibentangkan kepada kita, Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan, Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah berita Injil. Amin firman Tuhan. Kurre semangat Tuhan.
Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan Sabtu Sunyi pada hari ini, kita dituntun tema yang berbunyi, berhenti berbuat dosa. Dilendokanmu diomai kasalan. Jemaat Tuhan, Sabtu Sunyi adalah hari unik. Karena tidak ada sorak kemenangan seperti Paskah, atau tidak ada teriakan penderitaan seperti Jumat Agung. Hari ini Sabtu Sunyi adalah hari diam. Karena Yesus telah mati dan dibaringkan dalam sebuah kubur. Saat itu murid-murid Yesus mereka diam. Bahkan dunia seakan kehilangan harapan. Namun justru dalam kesunyian itu ada secercah harapan. Ada suara yang sangat kuat. Suara pertobatan, suara perenungan, dan suara keputusan. Sabtu Sunyi mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, jika Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita, apakah kita masih mau hidup dalam dosa? Setiap orang percaya seharusnya harus keras menolak dosa. Harus keras terhadap dosa untuk meninggalkan dosa. Bukan bermain-main dengan dosa, apalagi mentolerir dosa. Mengapa? Bacaan utama kita 1 Petrus pasal 4 secara khusus ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, karena Kristus telah menderita dalam tubuhnya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang bagaimana? Yaitu Kristus telah menderita. Ini juga yang harus selalu kita pikirkan, bahwa Tuhan kita saja yaitu Yesus telah mengalami penderitaan sampai ia mati. Itu berarti kita pun tidak lepas dari penderitaan dan kematian. Dengan demikian, penderitaan Kristus pada jalan kematian bukan hanya untuk membawa kita mengagumi karena kita tahu ia akan bangkit, tetapi hendaknya menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana dengan kematian Kristus membawa kita untuk mengubahkan cara hidup kita. Yesus mati bukan supaya kita bebas berbuat dosa, tetapi Yesus mati supaya kita berhenti berbuat dosa. Seringkali orang berpikir, atau kita pun mungkin pernah berpikir, ini kan soal kecil, Tuhan pasti mengampuni. Saudara-saudara, benar, Tuhan adalah Maha Pengampun. Tetapi pengampunan bukanlah alasan untuk kita terus melakukan dosa, apalagi bermain-main dengan dosa. Ingatlah Sabtu Sunyi,
bukan akhir, tetapi waktu anugerah Tuhan untuk melakukan titik balik. Agar dalam perenungan Sabtu Sunyi, hendaknya kita menumbuhkan kesadaran akan betapa berbahayanya hidup bermain-main dengan dosa. Dosa kecil, pelan tapi pasti akan mengantar kita pada kehancuran. Melakukan dosa berarti melawan Tuhan. Karena itu melalui kitab ratapan Nabi Yeremia di ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 23, di situ Yeremia mengingatkan kita bahwa hendaknya penderitaan yang kita alami membawa kita pada kesadaran diri. Karena itu saat kita mengalami penderitaan, seharusnya waktu itu penting kita berhenti dan mengingat keadaan kita, serta melihat lebih jauh ke dalam diri kita tentang dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dalam hidup ini. Karena sekali lagi akibat dosa, pelan tapi pasti membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu bagi sang Nabi Yeremia, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kalau kita melihat di ayat 21 kitab Ratapan pasal 3, ternyata di situ ditekankan titik balik dimulai dari perubahan pikiran. Saudara-saudara, menarik. Nabi Yeremia dalam ratapan ini ada dalam keputusasaan. Tetapi ia malah membuat keputusan yang sangat penting bahwa adalah baik mengalihkan pikirannya kepada Tuhan. Yeremia tahu hidup tidak akan berubah karena keadaan berubah. Bagi Nabi, hidup berubah ketika cara pandang seseorang, cara pandang kita berubah. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan bahwa sekalipun kita berdosa dan gagal, Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ini harus membuat kita berhenti berbuat dosa. Saudara-saudara, setiap hari sesungguhnya ada kesempatan baru bagi kita untuk berhenti dari dosa. Itu berarti tidak ada kata terlambat untuk berubah dalam hidup ini. Sabtu Sunyi bisa menjadi awal yang baru bagi kita ketika mengingat Yesus mati karena dosa-dosaku. Saudara-saudara, dalam berita Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 dikisahkan Yesus sedang dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Nikodemus pemimpin agama terbesar, tapi malam-malam dia datang kepada Yesus untuk bertanya, mengapa tidak ada ketenangan dalam hidupnya? Dan dia penasaran. Dan dia tahu, imannya tahu, hanya Yesus yang akan memberi ketenangan. Ternyata Yusuf
dari Arimatea dan Nikodemus lah yang tahu persis bagaimana menghargai tubuh Yesus. Bayangkan pada saat itu, suasana hening, suasana gelap, seolah-olah semuanya sudah berakhir. Tapi dua orang ini memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak seperti dengan murid-murid Yesus. Secara rohani saudara-saudara, ini adalah simbol penting yang lama sedang dikuburkan. Jadi Sabtu Sunyi mengajak kita bersama-sama untuk bertanya pada diri kita, dosa apa yang harus kita kuburkan hari ini? Kebiasaan apa yang harus kita tinggalkan? Pemazmur 31 di ayat 1 dan 4, di ayat 1 sampai 4 dan ayat 15 sampai 16. Pemazmur menjelaskan bahwa di tengah pergumulan hidup yang dialami, termasuk pergumulan melawan dosa, Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Jadi, orang yang mau berhenti dari dosa, pertama-tama menurut pengajaran Pemazmur 31, yang harus dilakukan adalah belajar berlari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Kita harus berlari kepada Tuhan, menguburkan dosa yang selama ini menghalangi kita untuk datang kepadanya. Ingat, dosa sering seperti jerat yang tersembunyi, dan banyak orang terperdaya oleh dosa. Kalau seseorang datang kepadanya dengan hati pilu, dengan wajah yang memelas, maka mulailah hati ini jatuh. Pikiran tidak sejalan dengan iman untuk mempertimbangkan ada apa di balik itu. Sehingga banyak kali kita terpedaya. Saudara-saudara, dosa tidak akan pernah ditolerir oleh Tuhan. Banyak kali orang bilang, karena kita menolong, maka ini harus dilakukan. Tetapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Kita mau menolong, tetapi mungkin sesungguhnya kita sedang menghancurkan kehidupan yang sesungguhnya, karena kita bermain-main dengan dosa. Pemazmur 31 ayat 15. Masa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Ini adalah pengakuan iman yang terdalam. Artinya, pemazmur mengakui Allah berdaulat atas hidup manusia. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dengan demikian, kita tidak bisa lagi hidup sesuka orang atau sesuka kita. Tetapi harus kita hidup sesuka Tuhan. Dan adalah baik di Sabtu Sunyi ini kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan berarti menyerahkan cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, termasuk menanggalkan dosa. Karena itu saudara-saudara, Sabtu Sunyi mengajak kita berhenti sejenak. Layaknya kita sedang dikubur,
memikirkan tentang orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita, kuburnya telah ditutup. Mari kita bayangkan keadaan kita di situasi seperti itu. Dan kita mau mengalihkan pandangan kita di tengah-tengah kelamnya kabut pergumulan hidup kita. Tuhan hadir mengasihi dan menolong kita. Saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka sesungguhnya kita dipanggil bukan hanya percaya kepadanya, kepada Yesus, tetapi juga kita dipanggil untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam perlindungannya. Mari kita tunduk kepala mengaminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Kita mulai. Dalam keheningan ini ya Tuhan, Tuhan tolong agar memeriksa hati kami. Dan dengan kerendahan hati, kami memilih hidup yang baru. Tuhan, dalam diam ini, ajar kami meninggalkan yang lama dan berjalan dalam hidup yang Engkau kehendaki. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan menyatakan pengakuan kita dalam lagu Allah Bapa kami puji Engkau, PKJ 120. Allah
Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan bersama menyatakan tanda ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan yang akan dijalankan bersama. Dan nas persembahan pada saat ini terambil dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita mengiringi dengan melakukan Mari Puji Raja Sorga persembahan bawal. Kembali ke bait yang pertama. Sorga bersama
Secara berturut-turut disilahkan pujian dari PKB GT. Yang kedua, solo dari Anak Kekasih Karisa, dan pujian yang ketiga dari Paduan Suara Ebenezer. Secara berturut-turut dengan kasih disilahkan.
Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati.
Dimuliakanlah Tuhan atas semua pujian yang telah disampaikan, baik itu paduan suara maupun solo dari anak kekasih Karissa. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan anak terkasih untuk terus mengambil peran dalam mengabarkan Injil melalui suara yang baik dan lagu yang dipersiapkan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, Allah kehidupan kami senantiasa mempermuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu yang terus Engkau berikan. Terlebih di malam hari ini, Tuhan mengaruniakan kesempatan yang begitu baik. Kami kembali mengingat betapa dalamnya cinta-Mu bagi kami, sehingga Engkau rela mati, dikuburkan, menjalani jalan kesunyian, jalan tanpa harapan. Terima kasih Bapa. Namun di balik kubur yang tertutup tersimpan harapan yang luar biasa. Persiapkanlah kami untuk mempersiapkan kehidupan kami, melihat dengan jelas bahwa ada kebaikan yang sementara Engkau rancangkan melalui jalan kematian. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima dalam perayaan Sabtu Sunyi malam hari ini, Engkau terus menguraikan dalam mata iman kami, agar kami diberi hikmat untuk dapat segera menguburkan segala kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, dan kelemahan-kelemahan yang selalu kami lakukan dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau menuntun setiap kami. Dan kami berharap malam hari ini boleh kami jalani, tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi kami semakin diberi semangat untuk dapat mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Engkau telah berkorban, menjalani jalan kematian karena kebaikan-Mu untuk kami. Ya Bapa di sorga, harapan-harapan hidup kami semua yang hadir dalam ibadah ini, ke dalam tangan-Mu kami letakkan, karena kami percaya tangan-Mu berkuasa mengubah segala situasi, memberi kelegaan dan kebaikan hidup. Bapa di sorga, terlebih saat ini kami berdoa untuk saudara dari Bapak Markus Rito. Mungkin masih ada jemaat Tuhan yang juga dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Berkati perawatan yang sementara mereka alami, kiranya boleh memberi kesembuhan. Teguhkan dalam iman untuk berjuang mendapatkan kesembuhan sejati. Berkati keluarga yang senantiasa setia mendampingi. Berkati para dokter dan perawat yang selalu mengelurkan tangannya untuk merawat orang-orang kecintaan kami. Demikian juga yang berduka cita. Hiburkanlah ya Bapa, teguh kuatkan dalam menjalani kedukaan. Bapa Surgawi, segala keberadaan kami pada malam hari ini kami letakkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dan sertailah kami semua, terlebih ketika kami akan kembali ke rumah masing-masing. Jaga kami di perjalanan, tibahkan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun peliharakan kami seperti Engkau memelihara biji matamu. Ya Bapa di sorga, berdoa bagi semua yang telah melibatkan diri
dalam pelayanan-Mu malam hari ini. Beri semangat baru bagi kami semua untuk terus memberi diri waktu kami Tuhan pakai. Kami memberi waktu dan hati kami dengan ketulusan hati untuk mengangkat tugas pelayanan anugerah-Mu dengan baik. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa negara kami. Ciptakan kedamaian di dalamnya. Dan pakailah pemerintah kami menjadi alat-Mu untuk mendatangkan rasa aman bagi semua. Karena itu beri hikmat kepada mereka. Selalu kami berdoa untuk pertikaian bangsa-bangsa di Timur Tengah. Mari Tuhan dengan kuasa-Mu untuk kembali memberi damai sejahtera. Terhadap perang yang terjadi, berkuasalah untuk kembali memberi damai di tengah-tengah bangsa yang sedang bertikai. Dalam perhimpunan ini, kami telah menyatakan sukacita bersama. Persembahan telah kami berikan. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami serahkan, supaya dapat dipakai seturut dengan peruntukan yang baik di tengah-tengah pelayanan jemaat ini. Pengelola yang ada, beri hikmat, pimpin senantiasa untuk dapat berpikir dalam melayani dengan kasih di tengah-tengah pelayanan jemaat, agar berkat-berkat-Mu yang dikelola cukup untuk semua kebutuhan pelayanan. Ya Bapa di sorga, ampunkan segala dosa kami. Dengarkan dan sempurnakan permohonan kami ini, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan penekanan warta pada saat ini. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh anak sekolah minggu, besok hari Minggu tanggal 5 April 2026 akan dilaksanakan jalan obor jam 4 subuh. Yang kedua, besok hari Minggu tanggal 5 April 2026 akan dilaksanakan ibadah lintas generasi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah di semua jam ibadah. Untuk pagi jam 5 subuh setelah anak-anak kita pulang jalan obor, dan jam 9 pagi dan jam 18.00 atau jam 6 sore. Jadi di semua jam ibadah. Hanya kalau pagi kita laksanakan jam 5 subuh setelah anak-anak kita pulang jalan obor. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami arti penderitaan badani dengan mengingat penderitaan Kristus. Selamat memaknai Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kita. Setiap hari
Saudara-saudari, pergilah dari tempat ini dengan damai dan tenang, karena Sabtu Sunyi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan rahim, di mana kehidupan baru sedang dipersiapkan. Janganlah takut menghadapi kegelapan dunia, karena di balik batu kubur yang tertutup itu, Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan semesta. Pulanglah dengan keyakinan bahwa matahari esok pagi akan terbit, membawa kemenangan yang abadi. Sebab itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur ku ingin selalu dekat padamu menutup akta ibadah kita. Jalan hidupku,